Dia memegang tanganku, menempelkan ke dadanya. Mungkin aku disuruh merasakan debar jantungnya. Nafasku tambah memburu, seolah ingin cepat-cepat melanjutkan reaksi nakal di pikiranku. Tapi aku berusaha mengendalikannya. Sekarang wajah Bu Maya berpindah lebih dekat ke wajahku. Kurasakan hembusan hangat dari nafas Bu Maya. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Di dapur kecil rumahku, ibuku sibuk mempersiapkan pesanan makanan yang jumlahnya jauh lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Aroma bumbu dan wajan panas memenuhi ruangan. "Kamu tolong antar yang ini ya," kata ibu sambil menyerahkan satu kotak besar makanan yang masih hangat. "Ke rumah Bu Maya di perumahan Gria Harapan." "Bu Maya?" ulangku sambil memastikan alamat. Ibu mengangguk. "Pelanggan lama, orangnya baik. Biasanya ibu yang antar. Tapi ibu lagi gak sempat. Tidak ada yang spesial dalam tugas itu." Tapi entah kenapa dadaku sedikit berdebar. Mungkin karena daerah perumahannya cukup elit. Tempat yang jarang sekali aku kunjungi. Setelah semuanya selesai, aku ke depan dengan membawa pesanan Bu Maya. Aku berangkat dengan sepeda motor bututku. Jalan menuju perumahan itu bersih dan rapi. Rumah-rumahnya besar dengan halaman yang tertata. Perlahan, aku berhenti di depan sebuah rumah bergaya minimalis modern dengan cat putih yang elegan. Setelah kupastikan alamatnya benar, kubuka pintu pagar dan aku menarik napas sebelum mengetuk pintu. Lalu, aku mengetuk pintunya. Kupanggil nama Bu Maya di depan pintu itu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang wanita hampir separuh baya muncul di baliknya. Dia adalah Bu Maya. Usianya kuprediksi sekitar awal 40-an. Rambut panjangnya masih hitam. Kulit wajahnya halus dan terawat, membuatnya terlihat lebih muda. Ia memakai pakaian rumahan yang sederhana, celana pendek separuh paha, sehingga betis mulusnya terlihat begitu indah di mata lelaki muda sepertiku, dan kaos longgar berlengan terbuka yang memperlihatkan lengan dan lipatan gunung kembarnya. Yang putih mulus itu bukan penampilan yang berlebihan, tapi entah kenapa penampilan Bu Maya saat itu membuat diriku terasa seperti bergairah. Bu Maya seperti seseorang yang percaya diri dengan kesederhanaannya. "Oh, ini pesanannya ya," katanya dengan senyum ramah. Namun, tepat ketika ia mengulurkan tangan untuk menerima kotak makanan itu, ekspresinya berubah drastis. Wajahnya meringis, seperti menahan sakit. Tangan kirinya meraih dadanya pelan, seolah rasa sakit itu datang tanpa memberi peringatan. Tubuhnya sedikit limbung. "Hati-hati Bu," ucapku refleks. Aku langsung menahan lengannya sebelum ia benar-benar kehilangan keseimbangan. Bu Maya menarik napas pendek, mencoba menahan rasa sakit yang menusuk dadanya. Aku menatap wajahnya yang memucat. Saat itu, aku tidak memikirkan apapun selain memastikan ia tidak jatuh. "Bu Maya, lebih baik ibu duduk dulu, biar saya bantu." Ia mengangguk lemah, dan aku memapahnya. Masuk, kulit lengannya terasa dingin, dan tubuhnya sedikit gemetar. Meski baru pertama kali bertemu, entah kenapa aku merasa bertanggung jawab. Aku menuntunnya ke dalam. Setelah berhasil mendudukannya di sofa empuk ruang tamu, ia menutup mata sebentar, mengatur napasnya. "Terima kasih ya, maaf sudah merepotkan," ucapnya perlahan. Aku menggelengkan kepalaku. "Tidak apa-apa Bu, ibu perlu apa? Air? Atau dipanggilkan seseorang?" Ia membuka matanya, menatapku dengan raut wajah yang mulai tenang. Namun, di balik itu, masih ada sisa rasa sakit yang jelas terlihat. "Sebentar, biarkan aku istirahat dulu. Tadi cuma tiba-tiba nyeri." Aku berdiri di depannya, masih waspada kalau rasa sakit itu kambuh lagi. Hari itu seharusnya hanya pengantaran pesanan biasa. Tapi justru disitulah pertama kali aku melihat sisi rapuh seorang wanita yang saat itu lagi sendirian di rumah besar. Dan tanpa kusadari, momen kecil itu menjadi pintu awal ke cerita yang sama sekali tidak kuperkirakan. Aku memegang punggungnya, membimbing Bu Maya menyandarkan pelan ke sandaran sofa. Ia mencoba berusaha menenangkan napasnya. Ruangan itu cukup luas, rapi, dan terasa dingin karena AC. Namun di balik kerapian itu, ada suasana sepi yang langsung terasa. Mungkin ini masuk angin, tapi sekarang
sudah lumayan, kata Bu Maya sambil menekan pelan bagian dadanya yang besar. Iya Bu, yang penting ibu nggak apa-apa dulu, jawabku pelan. Ia mengangguk kecil, kadang kalau kecapekan suka begini. Melihat tangannya masih memegangi dadanya, aku merasa perlu menawarkan sesuatu. Aku memegang kakinya untuk dinaikkan ke atas sofa. Tak sengaja, di antara celana pendeknya, kulihat sebagian isinya ada warna hitam di antara pahanya yang putih mulus. Bu, mau dipijitin sedikit biar lebih enakan? Saya bisa pijit pelan aja. Awalnya aku ragu, Bu Maya bakal menolak, tapi ia justru menjawab, cepat. Boleh, tolong ya, soalnya kadang kalau ditekan pelan di sekitar sini, nyerinya bisa hilang. Sambil menekan dadanya yang besar. Baik Bu, apa Bu Maya punya minyak urut atau balsem? Tanyaku. Di kamar ada minyak kayu putih, di meja samping tempat tidur. Aku langsung berdiri. Saya ambilin ya Bu, silakan, katanya sambil mengangguk. Saat berjalan menuju kamar, aku memperhatikan rumah itu lebih jelas. Tidak ada suara lain, tidak ada orang lain, hanya suara langkahku sendiri di lantai. Sesampainya di kamar, aku menemukan botol kecil minyak kayu putih di meja. Aku kembali ke ruang tamu. Bu Maya tersenyum kecil saat melihatku. Makasih ya. Aku duduk di sampingnya, mengambil sedikit minyak, menggosokkannya di telapak tangan, lalu memulai pijatan ringan di pundaknya. Gini aja udah cukup Bu? Tanyaku. Iya, pelan-pelan aja. Udah enak kok, jawabnya. Lalu dia memintaku untuk memijat di sekitar dadanya. Awalnya aku canggung, tapi karena Bu Maya yang meminta, aku menurutinya. Ada sensasi luar biasa saat kusentuhkan tanganku ke dadanya. Tak terasa ada bagian tubuhku yang menegang. Bu Maya melihat perubahan itu. Dia tersenyum kecil. Aku terus memijat perlahan. Tapi karena Bu Maya terlihat nyaman, aku ikut tenang sambil kupijat. Aku coba ngobrol untuk mengatasi rasa canggungku. Rumahnya besar ya Bu, tapi sepi banget. Bu Maya menghela napas. Bukan sedih, hanya menjelaskan, iya, suamiku kerja di pelayaran. Jarang pulang. Bisa berbulan-bulan di luar. Anakku juga kuliah di luar kota dan juga jarang pulang. Oh begitu? Aku mengangguk. Berarti ibu sering sendiri ya? Iya, sudah terbiasa sih. Tapi kalau lagi kayak tadi, suka bingung sendiri, pijatanku berhenti sebentar. Kalau kayak tadi kejadiannya, pas ibu lagi sendirian, bisa bahaya juga ya Bu? Ucapku. Iya, makanya aku bersyukur kamu yang nganter. Pas banget. Aku tersenyum kecil. Ya untung aja, kebetulan saya yang antar Bu. Bu Maya mengangguk. Terlihat lebih rileks. Tanganmu enak juga mijetnya. Aku tertawa pelan. Saya cuman mijet seadanya Bu. Padahal dalam hati, aku sangat senang memijat Bu Maya yang cantik. Sambil aku menelan ludah, gak apa-apa, ini udah bikin lega kok, jawabnya. Suasana jadi lebih nyaman, tidak canggung, tidak formal. Hanya percakapan biasa di rumah yang sangat tenang. Tapi ada sensasi luar biasa dari pijatan itu. Momen itu sederhana, tapi terasa seperti awal dari kedekatan yang tidak direncanakan. Udah enakan Bu? Tanyaku. Iya, rasa sesaknya sudah berkurang, tapi aku masih ingin dipijat. Ada getaran lain dari tubuhku saat dipijat, katanya dengan nada menggoda, sambil menatap mataku seperti menantang. Beneran nih Bu, masih mau dipijitin? Atau mau aku melakukan hal lain yang lebih sekedar dipijitin? Ucapku dengan nada balas menggodanya. Ia ikut tersenyum, memperlihatkan bibir kecilnya yang seksi, membuat suasana hatiku berkecamuk tak karuan. Bu Maya ini kelihatannya masih muda banget loh, 40-an tapi kayak 30-an. Ia mengangkat alis dan tersenyum. Beneran Bu? Kalau bohong saya dosa, jawabku sambil memasang ekspresi serius. Bu Maya tertawa kecil. Aduh, jangan lihat begitu dong. Aku jadi malu. Lihat apa Bu? Pancingku sambil tetap memijat. Ia pura-pura memukul lenganku pelan. Kamu pandai menggoda ya. Aku tidak membalas kata-katanya, hanya tersenyum kecil. Tapi dari caranya merespons, jelas ia tidak keberatan dengan godaan sederhana itu.
Beberapa menit kemudian, ia terlihat semakin rileks, bahunya mulai turun, dan napasnya lebih teratur. Emang kamu mau melakukan selain memijatku? Seperti pepatah bilang, gayung bersambut. Dengan cepat aku berkata, mau Bu? Ia menatapku lama, dia memegang tanganku, didekatkan ke dadanya. Mungkin untuk merasakan debar jantungnya, nafasku tambah memburu, seolah ingin cepat-cepat melanjutkan reaksi nakal di pikiranku. Tapi, aku berusaha mengendalikannya. Sekarang, wajah Bu Maya berpindah lebih dekat ke wajahku. Kurasakan hembusan hangat dari nafas Bu Maya. Berdua, sama-sama merasakan kedekatan yang tidak direncanakan. Dia menatapku tidak sama seperti tadi. Ada sesuatu yang lebih liar, lebih terbuka. Kusentuhkan bibirku ke tubuhnya, mulai dari atas sampai ke bawah. Kulihat giginya yang rapi, mulai menggigit sudut bibir bawahnya, seperti menahan sesuatu. Sesekali wajahnya diangkat dengan mata terpejam, dan mulut sedikit menganga. Tak ada celah terlewati dari tubuhnya untuk menghindari gerakanku. Tapi yang ku tahu, wajahnya begitu cantik dan tubuhnya begitu mulus. Di saat kita berdua sudah lemas, karena main dokter-dokteran, kita berdua sama-sama bersandar lemah di sofa yang empuk itu. Lalu, aku berkata, kalau butuh ditemenin lagi, tinggal bilang ya Bu, yakin mau? Jawabnya cepat. Matanya tidak lepas dari mataku. Kita berdua sama-sama bersandar lemah di sofa yang empuk itu. Aku terdiam sebentar. Jawabannya terlalu jujur. Atau mungkin terlalu berani. Aku bisa melihat detail kecil pada wajahnya, garis lembut di bawah mata, bibirnya yang tampak terawat, rambutnya berantakan, tapi justru membuatnya terlihat lebih cantik, natural. Jarang sekali bertemu orang sepeduli dan sebaik kamu, katanya. Suaranya lebih pelan, nyaris seperti bisikan. Aku ikut mendekat. Bukan karena nekat, tapi karena ia tidak memberi isyarat untuk mundur. Bahkan pandangannya mengikuti gerakanku. Bukan cuma peduli Bu, saya nyaman di sini. Ucapku pelan, hampir setengah berbisik. Ia tertawa pelan. Matanya menyipit hangat. Bahaya, kamu ngomong gitu. Tapi ibu gak keberatan kan? Ucapku dengan nada menggoda. Tidak ada kata yang keluar darinya. Yang ada hanya tatapannya yang berubah menjadi lebih lembut, lebih lama. Dan jelas bukan tatapan seorang pelanggan pada pengantar makanan. Ruangan yang tadi terasa sunyi, kini terasa berbeda, hangat, dan begitu dekat. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menahan. Kami sama-sama mengerti apa yang sedang terjadi tanpa perlu membahasnya. Kadang, rumah sebesar ini bikin orang cepat kesepian, ujarnya lirih. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu, biar saya temenin Bu Maya, ucapku sambil mengedipkan matanya. Ia tersenyum, ia tidak menolak, tidak protes, tidak menjauh. Hanya diam dan membiarkan kedekatan itu tumbuh dengan sendirinya, tanpa tekanan, tanpa rasa bersalah. Seperti dua orang dewasa yang sama-sama tahu apa yang mereka butuhkan di momen itu. Apa yang terjadi setelah itu bukan sesuatu yang perlu dijelaskan dengan kalimat, cukup dengan kedekatan yang tidak lagi punya batas. Setelah beberapa menit berbicara, Bu Maya terlihat jauh lebih tenang. Ia duduk menyamping di sofa. Satu tangan menyangga kepalanya, membuat kelihatan ketiaknya yang mulus dan putih. Satu lagi memegang gelas air yang tadi kubawakan. Aku jadi merasa kayak kenal kamu lebih lama dari kenyataannya, katanya sambil menatapku datar, tapi hangat. Aku tertawa kecil, padahal baru ketemu beberapa jam. Makasih sudah menemaniku, sambil mencium keningku. Suaranya biasa saja, tapi nadanya jujur, tidak dibuat-buat. Aku mengangguk pelan. Saya juga nyaman Bu, aku sering sendirian di rumah ini, katanya. Kadang cuma butuh ada orang yang mau temenin aku. Saya bisa datang kapanpun ibu butuh, jawabku spontan. Ia menoleh. Beneran? Iya Bu, tinggal telepon saja. Ia tersenyum. Senyum yang sederhana, tapi dari caranya menatap, aku tahu ia menghargai ucapanku. Terima kasih, katanya pendek. Sebuah terima kasih yang terasa lebih dari sekadar kata sopan. Kami duduk
dalam diam sebentar. Bukan diam canggung, justru diam yang bikin nyaman. Rumah yang tadi terasa sepi, kini malah terasa hangat. Ada sesuatu yang berubah, tapi tidak perlu dibahas. Sebelum pamit, aku berdiri dan merapikan tas plastik bekas pesanan. Saya pulang dulu, Bu. Bu Maya ikut berdiri, hati-hati di jalan. Saat aku hendak melangkah ke pintu, ia memanggil pelan. Besok, kalau kamu lewat sini, mampir ya. Aku mau main dokter-dokteran lagi sama kamu. Aku menoleh. Boleh, Bu, jawabku bersemangat. Ia tersenyum lagi. Kali ini senyumnya lebih lebar. Aku akan siapin teh hangat. Aku mengangguk, lalu keluar dari rumahnya. Tapi sebelum pintu tertutup, ia sempat berkata sekali lagi. Suaranya cukup jelas untuk kudengar. Aku senang kamu datang hari ini. Aku hanya tersenyum dan menjawab, saya juga, Bu. Pintu tertutup perlahan dan aku pulang dengan perasaan yang begitu ringan. Tidak ada janji yang berlebihan, tidak ada kata-kata romantis, hanya dua orang yang menemukan kenyamanan satu sama lain di hari yang tidak direncanakan. Sejak hari itu, rumah sunyi milik Bu Maya tidak lagi terasa sesepi sebelumnya. Dan tanpa kusadari, ada perasaan menunggu. Kapan pesan dari Bu Maya muncul lagi di ponselku?